Baik, para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi menariknya ada satu statement dari Ustaz Rizal berkaitan dengan Aceh, yang beliau sampaikan bahwa ternyata Aceh berada di posisi kedua sebagai daerah yang termiskin se-Sumatera. Nah, ini satu hal yang sangat miris ya, sangat menyedihkan sekali ketika kita tahu bahwa ternyata di Aceh juga ada juga SDA yang lumayan bagus gitu ya. Bahkan baru-baru ini yang kita sudah pernah sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, itu kan ada barang tambang emas di Aceh. Nah, tapi ternyata kok bisa ya? Kok bisa ini persoalannya? Kok bisa kemiskinan itu berada di posisi kedua di Sumatera? Nah, mungkin Ustaz boleh sampaikan juga penyebab kenapa itu terjadi, Ustaz. Baik, para pemirsa dirahmati Allah SWT, kalau kita mau mengkaji faktor utama, ini kan tadi saya katakan ada kemiskinan kultural, ada yang struktural. Kalau kultural itu selain karena kemalasan, ya karena keterbatasan pendidikan, atau juga karena kecacatan, ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa orang itu malas. Memang misalnya dia lahir cacat sejak lahir. Kemudian ada yang struktural. Struktural itu kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu di suatu tempat atau di suatu negara. Itu karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Kita tahu bahwa sumber utama pendapatan Indonesia, bahkan sebagian besar negeri-negeri Muslim hari ini, itu yang pertama adalah pajak. Bahkan mencapai angka hampir 80% mungkin pajak itu. Porsinya sangat-sangat besar. Jadi tidur dipajakin, bangun dipajakin, isi listrik dipajakin, bayar air dipajakin, punya tanah dipajakin, bikin bank semua dipajakin gitu. Bahkan bikin sebuah jargon gitu, orang taat itu orang baik itu taat pajak, warga baik taat pajak. Itu. Kemudian sisanya dari mana? PNBP sekitar 2 atau 5%, sisanya utang. Penerimaan negara bukan pajak, kemudian utang. Jadi utang luar negeri itu dianggap pemasukan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendapatan negara, maka kalau Islam itu mengkategorikan ada beberapa pos gitu, pos pemasukan negara. Bahkan pos pajak itu dihilangkan oleh Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang beranggapan bahwa ya nggak mungkin kemudian bisa membangun ekonomi suatu bangsa itu tanpa ada pajak. Nah, itu justru Islam membuktikan. Lebih dari 1000 tahun Islam diterapkan dan sistem ekonominya sistem yang anti kemiskinan dan anti pajak gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan akibat diterapkannya sistem kapitalis di negeri ini membolehkan siapa saja ya, orang-orang yang memiliki modal untuk mencaplok, untuk memiliki sumber daya alam atau kepemilikan umum ya, atau sumber daya yang itu harusnya dinikmati oleh banyak orang, oleh umum, itu dimiliki oleh pribadi, oleh swasta. Itu dilindungi oleh undang-undang. Minggu lalu kita bahas bahwa salah satu undang-undang fatal sekali itu adalah undang-undang PMA, peran modal asing. Jadi bukan cuma swasta yang diundang untuk berinvestasi dan memiliki usaha menguasai aset yang itu harusnya milik publik, bahkan asing pun diundang untuk berinvestasi di situ kan sebenarnya. Kemudian hari ini juga ada tidak ada keseriusannya, tidak ada keinginan sebenarnya dari pejabat, dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan ini sampai ke akar-akarnya. Gitu. Bahkan kita memang selalu mendengar setiap ada pilkada atau setiap ada pilpres, salah satunya adalah memberantas kemiskinan atau pemberantasan kemiskinan atau pemerataan kekayaan dan seterusnya. Tapi faktanya dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang Indonesia tidak bisa lepas dari kemiskinan. Kan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sumber daya yang ada ini tidak cukup untuk memberi makan sekian juta masyarakat Indonesia? Bahkan ada seorang syekh dari
dari Arab ya, dari Palestina kan di sana gersang sejauh mata memandang itu gurun semua Betul, gitu. betul sekali, ya. Begitu beliau datang ke Indonesia, berkeliling ke banyak daerah, beliau bilang jannah gitu. Jannah Surga, dunia, gitu. surga dunia. Iya, luar biasa gitu. Beliau terkagum-kagum gitu yang dilihat di sana itu ada semua di Indonesia. Nah, oleh karenanya menarik sebenarnya ketika kita kemudian mengkaji bagaimana sebenarnya solusi Islam terkait dengan pemberantasan kemiskinan ini. Ya. Maka Islam yang pertama memberikan hak kepemilikan itu, jadi membagi kepemilikan itu menjadi tiga jenis. Jadi ada kepemilikan pribadi, nah, di mana ini kepemilikan yang dimiliki oleh setiap individu Muslim dan itu dijamin oleh negara. Kalau ada yang merebut kepemilikan itu, ya, kekayaan individu itu akan dihukum dengan kejahatan. Ya. Baik itu diperoleh dengan bekerja, dengan warisan. Jadi tanpa bekerja, dulu saya dapat warisan. Itu kepemilikan pribadi. Kemudian hadiah, kemudian dia mendapat yang lain, misalnya dikas gitu, setelah dipotong 20% ya untuk negara 2/1/5, dikas itu barang temuan dan seterusnya. Itu menjadi kepemilikan pribadi individu. Nah, kemudian Islam juga membagi, ada kepemilikan yang itu kepemilikan milik umum ya, dan juga kepemilikan negara. Jadi seperti Rasulullah SAW bersabda, an-nasu syuraka'u fi salas. Manusia berserikat dalam 3 hal, alma, wal kala, wan nar. Jadi air, padang rumput atau padang gembalaan, dan juga api. Dan disebutkan harga ketiganya adalah haram. Artinya apa? Penguasaan dari 3 sumber ini harus dikuasai oleh tidak boleh dikuasai oleh segolongan orang. Kalau sekarang kan air misalnya, air sekarang dimiliki oleh perusahaan swasta yang dia memproduksi air minum kemudian dijual. Di coupling itu kalau ada yang ngambil air ke situ itu bisa dipidana gitu. Ya. Kemudian lagi misalnya jalan atau jembatan itu juga seperti itu, bayar, siapa yang melewat bayar, tol itu bayar gitu. Nanti jembatan nanti bayar. Kemudian juga yang lain-lain itu, misalnya hutan itu ternyata udah ada plang-plangnya, ini punya PT ini, PT ini. Nah, kalau ada yang ambil kayu ke situ itu bisa dipidana. Iya, betul. Maka Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam ataupun kepemilikan publik ini harus dikelola oleh negara. Karena ini hakikatnya milik semua orang. Gitu. Maka dikelola oleh negara untuk diberikan kepada rakyat dengan sebesar-besarnya. Salah satunya apa? Salah satunya adanya subsidi misalnya dalam bentuk kesehatan murah. Bahkan di dalam khilafah Islam yang kalau kita baca sejarahnya itu, bahkan ada orang yang pura-pura sakit yang mau ngetes, datang ke salah satu rumah sakit di Baghdad, waktu itu ibu kota kekhilafan Abbasiyah. Sampai di situ kemudian ditanya apa sakitnya gitu. Nah, diperiksa oleh dokter tahu dia tidak sakit. Silakan menginap 3 hari di rumah sakit, free semua, nggak bayar gitu. Setelah 3 hari kemudian beliau keluar dan mendapatkan pekerjaan. Jadi Islam menjamin sampai sembuh. Kemudian pendidikan wajib diberikan secara cuma-cuma. Sehingga buta huruf itu bisa diperangi. Jadi tidak ada alasan karena ketiadaan skill, nggak punya ilmu, nggak bisa baca tulis. Islam memberikan. Bahkan Nabi SAW sendiri ketika setelah perang Badar usai, beliau kan mendapatkan banyak ghanimah dan juga tawanan perang. Nah, tawanan perang ini kalau mau bebas kata Rasulullah, silahkan ditebus. Kalau tidak ada yang menebus atau tidak ada punya uang untuk menebus, ajarkan 3 orang Madinah baca tulis sampai bisa, bebas. Jadi tiketnya adalah ngajarin orang gitu. Jadi Rasul artinya mensubsidi rakyatnya supaya supaya pintar gitu. Jadi pendidikan itu karena menjadi tanggung jawab negara. Sekarang berapa banyak gitu anak-anak Indonesia, anak-anak generasi kaum muslimin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya, karena keterbatasan dana. Ya, bahkan ada yang harus kuliah sambil bekerja, bahkan sudah ada yang lulus tapi harus mengurungkan niatnya untuk sekolah. Nah, jadi
sumber daya alam inilah yang hari ini diperebutkan oleh para kapitalis itu, oleh orang-orang yang pemilik modal itu. Ya. Mulai dari panas bumi, kemudian sumber daya laut, ya, ikan, perikanan, kemudian hutan, itu berapa banyak itu, kemudian perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan itu yang memiliki lahan HGU di Indonesia, yang itu rata-rata asing, di Malaysia, Singapura dan luar. Kemudian juga tambang juga luar biasa besar, dan itu hampir rata-rata dikuasai oleh para kapitalis, oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Nah, rakyat jadi apa? Rakyat jadi penonton. Iya. Jadi sangat miris sekali di negeri yang kaya raya seperti ini, kemudian rakyatnya bukan ribuan tapi puluhan juta. Sekarang angkanya 29 jutaan orang miskin. Makanya kalau di kota-kota besar itu sampai ada gium itu, jargon untuk dapat harta yang halal saja, haram saja susah, apalagi yang halal. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Padahal Islam ada ketentuan-ketentuannya. Ya, betul sekali. Jadi tentu saja sebuah negeri itu akan makmur, akan sejahtera ketika negeri itu dekat dengan Allah, ketika negeri itu mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, ya kan? Nah, makanya bagi kita muslim tentu saja kita sangat yakin dengan konsep yang selama ini kita terus ikrarkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi Islam itu benar-benar sebagai sebuah din, sebagai aturan hidup bagi kita semua. Tapi tentu saja kita lihat konsep Islam ini masih belum terlalu familiar, ya. Justru di kalangan kaum muslimin sendiri, ya kan. Jadi justru yang biasa digunakan sebagai konsep untuk memberantas ekonomi itu bukan konsep Islam, tapi konsep luar Islam. Kenapa sampai orang Islam kurang percaya dengan konsepnya sendiri gitu? Malah ambil konsep-konsep luar Islam. Itu mungkin Ustaz punya jawabannya, Ustaz. Jadi yang pertama, memang sejak runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki Utsmani, setelah itu kan para penjajah membuat sebuah perjanjian, kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Bretton Woods. Nah, isinya itu yang pertama mengubah standar mata uang dunia dari emas menjadi dolar. Jadi waktu itu standar mata uang dunia adalah emas, dan Islam standar mata uangnya adalah dinar emas dan dirham perak. Di mana satu dinar itu 4/4 gram emas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi selain mata uang, yang kedua mereka menciptakan IMF, International Monetary Fund, lembaga pendonor. Mereka sebut pendonor, padahal ini tengkulak gitu kan. Karena dia ngutang kemudian ya harus bayar dengan bunga. Iya. Seperangkat ketentuan yang dia buat. Betul. Yang ketiga, mereka menciptakan di perjanjian Bretton Woods, World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia. Yang ini juga upaya untuk menjamin hegemoni penjajah di dunia, terutama di dunia Islam. Jadi bank-bank yang ada sekarang itu harus, termasuk juga bank sentral kita, itu harus menginduk ke World Bank supaya mendapat support dan seterusnya. Kemudian selain itu mereka menciptakan ketentuan terkait perdagangan. Salah satu strateginya bahwa mereka membagi negara berkembang itu nggak boleh kemudian menciptakan produk teknologi dulu, harus membangun dari, jadi kalau ekonomi itu ada hulu ke hilir. Negara berkembang, negara muslim tuh, negara berkembang itu maksudnya negara miskin gitu. Itu harus membangun dari pertanian dulu, supaya terjadi swasembada pertanian, swasembada pangan. Persoalannya adalah ketika kemudian mereka membangun dari hilirnya, yakni tadi pertanian, menggiatkan penanaman pertanian, kan mereka kemudian harus menggunakan pupuk, harus memiliki alat-alat pertanian, harus membeli mesin-mesin pertanian. Lantas dari mana? Ya dari negara-negara produsen alat-alat berat itu. Nah, terus skemanya bagaimana? Kan nggak punya uang. Nah, skemanya dengan utang luar negeri. Dan ini kemudian membuat negeri-negeri berkembang ini menjadi sulit untuk kemudian keluar dari jebakan utang ini. Jadi buru-buru mereka mau jadi negara mandiri, ya, swasembada pangan, swasembada dan seterusnya itu, yang ada justru mereka semakin terjebak ke dalam jurang utang, debt trap.
Itu yang memang diciptakan. Indonesia sekarang salah satu negara yang terjebak dalam utang. Makanya setiap tahun memang APBN kita 2.000 triliun, tapi hampir 1.000 triliun itu untuk bayar utang. Coba bayangkan. Jadi apa yang dibanggakan? Semua infrastruktur termasuk tol itu yang mau dibangun di Aceh itu dari utang. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Sesuatu yang dibangun dari utang, kemudian bunga berbunga, utang berjangka itu justru membebani diri sendiri. Makanya selama ini tol yang udah selesai dibuat dijual, dijual. Jadi untuk siapa? Kalau dibilang itu infrastruktur untuk rakyat, rakyat yang mana yang bisa menikmati? Iya, betul. Kecuali yang punya uang. Kalau masyarakat bawahnya tidak mungkin bisa. Gitu. Jadi infrastruktur itu ternyata hari ini berbayar, dan berbayar itu untuk orang kaya dan punya uang saja. Kemudian hegemoni utang luar negeri ini dan dari negara kapitalis kepada negara bekas jajahannya ini biasanya dengan pola pemberian. Jadi dibantu. Lama-lama kemudian mereka mengatur negara yang dibantu itu. Oke, nanti kami bantu lagi, tapi dengan syarat kalian buat aturan begini dan begitu. Ya. Didikte lah. Didikte. Oh, masya Allah. Jadi ngeri ya. Ketika kita berbicara mau memberantas kemiskinan penduduk rakyat kita sendiri, kita kan harus ikut aturan asing. Ya. Kalau misalnya pemerintah pengen mensubsidi listrik misalnya, kemudian IMF dan negara pengutang bilang tak boleh subsidi listrik, atau subsidi minyak gitu supaya rakyat kita mampu untuk membeli bahan BBM. Ketika dibuat aturan seperti itu kan akhirnya subsidi harus dicabut. Iya, betul sekali. Ya, jadi seperti itu ya para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah. Ternyata memang konsep-konsep luar Islam itu sangat merugikan sebenarnya, ya kan? Setelah tadi dijelaskan, ternyata sangat merugikan, ya. Dan Islam, maksudnya konsep di luar Islam itu sangat merugikan kaum muslimin sendiri ya. Makanya harusnya konsep-konsep di luar Islam itu harus segera diakhiri dan kembali kepada konsep Islam, ya kan? Ternyata konsep Islam itu benar-benar seperti yang selama ini kita dengar, ya'lu wa la yu'la alaihi, gitu kan, unggul dan tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, tentu saja kembali lagi ke masing-masing muslim hari ini yang masih belum mendapatkan kesadaran secara luas ya, bahwa sebenarnya konsep Islam itu unggul, tidak ada yang mengungguli dan seperti itu. Nah, para muslim yang Allah muliakan, tadi kita sudah banyak bicarakan berkaitan dengan konsep Islam mengatasi kemiskinan. Ya, dan ini tentu saja kemiskinan yang paling harus diberantas itu kemiskinan struktural ya. Karena yang membuat miskin itu bukan karena malas, bukan karena sempitnya lapangan kerja, tapi karena memang disistemkan supaya atau diatur supaya miskin terus gitu. Disistemik seperti itu. Nah, baik para pemirsa CTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan di segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini.